Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ismusa. Saya dari kelas 3G dengan NIM 151422155. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Jadi langsung saja silakan simak video berikut ini. A. Pengertian bahan pembelajaran sederhana. Media sederhana adalah media yang bahannya murah dan mudah diperoleh, serta pembuatannya dapat dilakukan oleh guru. Bahan media pembelajaran sederhana dapat diperoleh di sekitar sekolah. Barang-barang yang tidak terpakai dapat dijadikan bahan media sederhana. Selanjutnya, jenis-jenis bahan pembelajaran sederhana. Di sekitar kita, terdapat banyak benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Guru diharapkan kreatif untuk memanfaatkan benda tersebut menjadi media agar dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Beberapa macam media pembelajaran sederhana antara lain gambar, peta dan globe, grafik, papan tulis, papan flanel, display, relia, poster, bagan atau chart, dan terakhir herbarium. Yang pertama itu adalah gambar. Gambar sebagai media meliputi foto, lukisan atau gambar, dan sketsa atau gambar garis. Tujuan utama penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua, peta dan globe. Peta dan globe digunakan untuk menyajikan data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, yaitu bumi, daratan, sungai, dan gunung-gunung, dan tempat serta arah dan jarak. Yang ketiga, papan tulis. Papan tulis digunakan untuk menyajikan tulisan atau sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol untuk whiteboard. Yang keempat, grafik. Sebagai suatu media visual, grafik adalah penggambaran data berangka, bertitik yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan. Dan yang kelima adalah papan flanel. Papan flanel merupakan media visual yang efektif untuk menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat dan praktis. Kemudian, manfaat bahan pembelajaran sederhana. Berbagai mata pelajaran memiliki kaitan yang erat dengan objek yang kompleks. Untuk membawa berbagai objek tersebut tentu sangat sulit. Sementara penjelasan verbal sering membuat peserta didik kurang cepat memahami konsep yang dipelajari. Media pembelajaran sangat bermanfaat bagi pembelajaran. Berikut beberapa manfaat media dalam pembelajaran antara lain. Yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu. Karakter rasa ingin tahu sangat penting dalam proses pembelajaran karena akan membuat peserta didik menjadi pemikir yang aktif, pengamat yang aktif, yang kemudian akan memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih mendalam sehingga akan membawa kepuasan dalam dirinya dan meniadakan rasa bosan untuk terus belajar. Yang kedua, membuat konsep abstrak menjadi konkret. Konsep-konsep yang dirasa masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada peserta didik bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Sebagai contoh, untuk menjelaskan erupsi gunung api, maka dapat dipergunakan media gambar gunung yang sedang meletus atau media film simulasi berbatuan elektronik. Yang ketiga, mengatasi batas-batas ruang kelas.
Untuk objek-objek yang besar atau yang terlalu kecil atau membahayakan peserta didik dapat disederhanakan melalui media. Sebagai contoh, guru menjelaskan tentang hewan gajah, tentu tidak mendatangkan gajah ke dalam kelas. Guru ingin menjelaskan tentang kebakaran hutan, tentu guru tidak akan membawa api ke dalam kelas. Kemudian, prinsip-prinsip bahan pembelajaran sederhana. Dalam proses pembuatan media pembelajaran sederhana itu harus diperhatikan unsur-unsur desain tertentu, antara lain yang pertama, kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memindahkan peserta didik untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Kalimat harus ringkas tetapi padat dan mudah dimengerti. Yang kedua, keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen itu harus saling terkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang didengarnya. Yang ketiga, penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang penting dengan menggunakan ukuran hubungan-hubungan perspektif warna atau ruang. Yang keempat, keseimbangan. Bentuk yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Kemudian, pemilihan media pembelajaran sederhana. Pemilihan media pembelajaran tidak dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan medianya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya dalam membantu meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran sederhana, yaitu 1. Guru perlu memiliki pemahaman media pembelajaran. 2. Guru terampil dalam membuat media pembelajaran sederhana. 3. Guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menilai keefektifan penggunaan media pembelajaran sederhana yang dipakainya. Oleh karena itu, dalam memilih media pembelajaran sederhana, guru sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran sederhana yang dipilih disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, dukungan terhadap isi pembelajaran. Bahan pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, dan prosedur sangat memerlukan bantuan media pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Media pembelajaran yang dipilih mudah diperoleh, mudah dibuat oleh guru pada saat pembelajaran. Sebagai contoh, media grafis, diagram, sketsa tanpa biaya yang mahal, sederhana dan praktis dalam penggunaannya. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Apapun jenis media yang dibutuhkan, syarat utama guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Media pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan waktu tersedia dalam pembelajaran. Yang terakhir, sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Memilih media pembelajaran sesuai dengan cara berpikir peserta didik. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.